Halo, selamat datang kembali di Jin Pro Film Review. Masih bareng gua Jin yang akan menemani kamu untuk merangkum dan membahas sebuah film tentang seorang agen khusus berdarah dingin yang tadinya pensiun kini kembali membrutal setelah gadis yang sudah dia anggap sebagai adiknya sendiri dihabisi oleh para mafia pinjol palsu. Bagaimanakah ceritanya? Yuk kita langsung simak alur cerita filmnya. Dan inilah dia, Fatih 2024. Hayu. Pria ini bernama Fatih. Selain ganteng dan tubuhnya sispek seperti saya, dia orangnya baik banget. Sehari-hari dia bekerja menjadi seorang pengawas para pekerja di peternakan sapi perah. Fatih hidup sebatang kara, dia sudah tidak punya ayah dan ibu atau saudara. Bahkan dia juga belum mempunyai istri. Namun Fatih memiliki tetangga yang baik dan anak gadisnya yang bernama Nimran yang sudah menganggap Fatih seperti kakaknya sendiri, yang setiap pagi sebelum Fatih berangkat kerja, Nimran selalu menyiapkan teh hangat untuk Fatih, dan Fatih juga sudah menganggap Nimran seperti adiknya sendiri. Suatu hari di tengah bekerja, Fatih mendapat laporan dari rekan kerjanya yang bernama Sandu tentang kenaikan produksi susu hari itu. Karena tahu istrinya Sandu sedang sakit, Fatih pun memberikan obat untuk istrinya Sandu. Juga secara diam-diam membantu rekan kerjanya yang lain saat butuh uang untuk bayar SPP sekolah anaknya. Pada esok harinya, Sandu mendatangi Nimran di tokonya. Saat itu Sandu mengeluh tentang tagihan pinjol yang tidak masuk akal meski Sandu sudah membayar setiap angsurannya. उन्होंने कहा शाम तक कुछ ना कुछ हो जाएगा. Rupanya Nimran juga menjadi agen aplikasi pinjol dan sudah membantu banyak warga di desanya untuk mendapatkan pinjaman, termasuk Sandu. Namun tanpa Nimran ketahui bahwa aplikasi pinjol yang dia promosikan adalah aplikasi pinjol palsu yang suka memeras para nasabahnya. Hingga banyak warga desa yang komplain dan menyalahkan Nimran atas tagihan yang mereka alami. Bahkan sahabatnya Nimran yang bernama Doli menyarankan agar Nimran menutup bisnis pinjol tersebut sebelum lebih banyak yang menjadi korban. Saat itu Nimran tak tahu harus berbuat apa karena niat baiknya untuk membantu warga desa, malah yang terjadi adalah sebaliknya. Pada esok harinya, hal yang mengejutkan warga desa pun terjadi, terutama untuk Nimrat dan Fatih. Karena Sandu tidak bisa membayar tagihan yang di luar batas kewajaran, data-datanya Sandu kemudian diviralkan oleh orang-orang di balik pinjol palsu, tempat Sandu meminjam uang. Hingga Sandu pun tak sanggup menahan malu dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tentu saja kabar tersebut membuat Fatih merasa sedih, begitu juga dengan Nimrat yang semakin merasa bersalah, lalu menelpon Kushi dan memutuskan untuk melakukan rencana mereka secepatnya sebelum ada lagi korban dari warga desanya. Tanpa sengaja, saat itu Fatih mendengar pembicaraan Nimrat dan Kushi dan melihat hal yang mencurigakan dari Nimrat. Beberapa hari kemudian, tak ada kabar dari Nimrat yang pergi ke Delhi. Sampai saat ini, bahkan ada polisi yang mencari Nimrat atas dugaan keterlibatan Nimrat dengan pinjol palsu. Juga atas beberapa laporan dari masyarakat yang menjadi korban. Khawatir dengan Nimrat dan ibunya yang cemas karena Nimrat tak kunjung pulang dan tak ada kabar, Fatih pun memutuskan untuk mencari Nimrat ke Delhi. Tentu saja mencari orang tanpa alamat yang jelas di kota besar sangatlah sulit. Sudah beberapa hari, Fatih mencari petunjuk keberadaan Nimrat dengan mencoba menghubungi beberapa nomor yang terakhir Nimrat hubungi dari ponselnya yang ditinggalkan di rumah. Hingga akhirnya Fatih menerima panggilan dari nomor tak dikenal yang ternyata itu dari Kushi yang mengajak Fatih untuk bertemu di suatu tempat jika ingin mencari informasi tentang Nimrat. Pada esok harinya, akhirnya Fatih bertemu dengan Kushi. Lalu Kushi pun menceritakan tentang rencananya bersama Nimrat yang ingin mengungkap bisnis pinjol palsu. Namun sepertinya rencana mereka gagal. Karena sepertinya penyamaran Nimrat terbongkar dan kini Kushi yakin bahwa Nimrat disekap oleh para mafia pinjol palsu tersebut. Menurut dari hasil rekaman kamera mini yang terpasang dari kalungnya Nimrat, Kushi yakin Nimrat masih hidup karena Kushi tahu bahwa yang mereka incar adalah Kushi. Dan mereka pasti tengah mencari informasi tentang Kushi dari Nimrat.
Kemudian Hushi pun memberi informasi keberadaan para mafia yang diketuai oleh seorang pria bernama Shada itu yang bermarkas di sebuah bioskop yang sudah tak berfungsi di pusat kota. कहाँ जा रहे हो? Tanpa buang waktu, Fatih pun langsung menuju lokasi dan setelah beberapa jam menunggu, akhirnya Shada, orang yang dicari pun muncul kemudian masuk ke dalam markas dengan pengawalan dari anak buahnya. Tak lama kemudian, Fatih pun menyusul Shada ke dalam markasnya, kemudian bertemu dan langsung menanyakan tentang keberadaan Nimrat. Saat itu Shada dan anak buahnya mengaku tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan gadis yang Fatih cari karena mereka tak mau diajak baik-baik, bahkan mereka langsung mengusir Fatih. Hingga tak ada pilihan lain, Fatih pun terpaksa membrutal. Meski seorang diri, Fatih mampu menjatuhkan satu persatu anak buahnya Shada dengan cepat dan akurat, hingga membuat penasaran siapa sesungguhnya sosok Fatih ini. Hingga saat ini tinggal Shada seorang diri dengan keadaan terluka parah, namun sayangnya dia tewas sebelum Fatih mendapatkan informasi tentang Nimrat. Pada malam harinya, Fatih kembali bertemu dengan Hushi untuk mencari lebih banyak informasi tentang Shada dan jaringan mafia yang terlibat atas hilangnya Nimrat. Kemudian Fatih pun diajak ke rumahnya Hushi. Di sana Hushi memberikan semua informasi yang dia tahu tentang para mafia cyber yang mungkin terhubung dengan komplotan Shada dan mengarah pada satu nama, yaitu mafia cyber bernama Satya Prakash yang mendalangi beberapa kasus kejahatan cyber termasuk pinjol palsu. Saat itu Fatih tidak menyangka bahwa langkahnya untuk mencari Nimrat menuntunnya pada kejahatan yang lebih besar, bahkan bisa dibilang musuh negara. Hingga dia memutuskan untuk menemui mantan atasannya dan terungkap fakta bahwa ternyata Fatih adalah mantan agen khusus terbaik yang bertugas untuk memberantas musuh negara yang ada di luar negeri. Setelah bertemu dengan mantan atasannya, Fatih pun meminta informasi tentang Satya Prakash dan jaringannya. Kemudian ternyata Satya Prakash terhubung dengan mafia cyber yang menjadi otak seluruh kejahatan cyber di negeri ini bernama Zara. Dan bahkan menurut intelnya, saat ini mereka tengah memburu Fatih atas kematian Shada dan anak buahnya. Dan Fatih diminta untuk berhati-hati. जाने से पहले मिलके जाना. Sementara itu di tempat lain, Zara dan Satya mulai menjalankan rencananya selama ini. Dimulai dengan mengunggah virus malware ke dalam server yang terhubung dengan beberapa bank di India. Kemudian virus itu akan mengirim pesan cloningan pada seluruh nasabahnya untuk melakukan transaksi ke rekening milik Zara. Hingga sekitar 800.000 lebih akun rekening bank masyarakat yang menjadi korban, dan puluhan juta rupiah hilang di rekening mereka. Tentu saja kejadian itu membuat masyarakat resah dan terjadi kegaduhan di mana-mana menuntut pemerintah agar segera menangkap pelaku di balik kejadian ini. Setelah itu Zara membuat video klarifikasi menggunakan wajah Fatih dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence atau AI yang mengaku bahwa dialah yang bertanggung jawab atas semua ini, hingga membuat Fatih dan Hushi diburu oleh kepolisian setelah videonya viral. तो रोक लो. पैसे के पीछे इसमें उद्देश्य के इकोनॉमी। Setelah itu Satya membuat video siaran langsung seperti yang terjadi pada viral Sharma di awal film. Namun kali ini Nimrat yang menjadi korban. Hingga akhirnya Nimrat pun tewas mengenaskan. Dan Fatih yang menyaksikan video live tersebut merasa sangat terpukul. Saat itu Fatih tidak menyangka Nimrat yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri harus tewas dengan cara seperti itu. Begitu juga dengan ibunya Nimrat yang merasa hatinya hancur karena kehilangan putri satu-satunya. Setelah itu Fatih mencari informasi tentang keberadaan Satya pada seorang polisi korup berkat informasi dari Hushi
bahwa polisi korup itu bekerja sama dengan Satya, yang saat ini oknum polisi tersebut berada di sebuah hotel. Tanpa kesulitan berarti, Fatih dan Khushi melewati penjagaan anak buahnya dan langsung menemui oknum polisi tersebut. Kemudian menghabisinya setelah mendapatkan lokasi di mana Satya kini berada. Namun saat itu Fatih memutuskan untuk masuk seorang diri, sementara Khushi diminta untuk membackup Fatih dari kejauhan dengan senjata sniper. Setelah itu Fatih langsung menerobos markas Satya menggunakan mobil dan membantai satu persatu anak buahnya. Dengan jiwa yang terbakar amarah atas kematian Nimrat, Fatih menunjukkan seluruh kemampuannya sebagai agen khusus terbaik dibantu oleh Khushi dari kejauhan. Setelah peluru habis, secara diam-diam, Khushi menyusup ke ruangan server Satya dan berhasil meretas semua perangkat dan sistem komputer milik Satya yang terhubung dengan server milik Zara, hingga membuat Satya dan Zara kehilangan akses ke server milik mereka. सर हमारे सारे क्लाउड सर्विस डाउन हो चुके Saat Khushi akan dihabisi oleh Satya, untungnya Fatih keburu datang dan menyelamatkan Khushi. Setelah itu Fatih menghukum Satya dengan cara yang sama saat Satya menghabisi Nimrat dan Viral Sharma. Menyaksikan anak buahnya tewas, Zara menyadari bahwa takkan lama lagi Fatih akan mendatanginya, hingga dia mengerahkan seluruh anak buahnya untuk melakukan pengawalan di markasnya. Dan tibalah waktunya adegan terepik, tersadis, dan terbaiknya dimulai. Hanya seorang diri, Fatih langsung mendatangi markas Zara dan langsung membrutal. Tanpa sembunyi-sembunyi, Fatih langsung menghadapi anak buahnya Zara dengan ganas. Bahkan tak seorang pun dibiarkan masih bernapas oleh Fatih. Semua yang berhadapan dengannya tewas mengenaskan. Tak hanya skill menggunakan senjata api, Fatih juga menunjukkan skillnya dalam menggunakan senjata lain seperti pisau, parang, dan lain-lain. Bahkan Zara pun dibuat tercengang saat Fatih masih bisa bangkit dan membrutal setelah terkena ledakan, hingga semua anak buahnya Zara habis tak tersisa. Menyadari hal itu, Zara pun akhirnya menyerah dan langsung menemui Fatih yang saat itu tengah menunggunya di luar. Kemudian Zara mencoba untuk berbasa-basi agar Fatih lengah. Namun tentu saja Fatih tahu hal itu. Dan tanpa banyak cincong, Fatih langsung menghabisi Zara dan asistennya. Setelah itu esok harinya, Fatih menemui Khushi untuk berpamitan. Fatih akan kembali ke desa sementara Khushi akan pergi ke Inggris. Namun rupanya
Mereka telah saling jatuh cinta hingga Fatih memutuskan untuk mengajak Kushi pulang ke desanya dan menikah lalu gabung dengan Avenger. Ente ketang bohong. Tamat. Ending yang sangat memfatihkan. Oke, itulah alur cerita film Fatih 2024. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review.